Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan bacaan kitab Ta'alimul Muta'alim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Faslun, pasal yang menerangkan tentang waqti tahsili, waktu untuk menghasilkan ilmu atau waktu untuk belajar. Jadi pasal yang menerangkan tentang waktu belajar. Qila, dikatakan, waktu tahsili, waktu untuk menghasilkan ilmu atau waktu untuk belajar, itu adalah minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari buayan ilal lahdi sampai ke liang lahat. Jadi waktunya sepanjang hayat. Dakhalal Hasanu ibnu Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu thamanina sanatan. Dakhalal Hasanu bin Ziyad, masuk siapa Al-Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi, di dalam mendalami ilmu fikih. Maksudnya Al-Hasan bin Ziyad ketika beliau mendalami ilmu fikih itu masuk wahwa ibnu thamanina sanatan. Waktu itu beliau adalah anak yang berusia 8 tahun. Walam yabid alal firashi arba'ina sanatan. Walam yabid, dan beliau tidak menginap atau tidak tidur alal firashi, di atas kasur atau alas tidur yang empuk, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika, maka kemudian beliau berfatwa atau mengabdikan diri sebagai mufti, berprofesi sebagai mufti, ba'da dzalika, setelah belajar selama 40 tahun itu, arba'ina sanatan, selama 40 tahun lagi. Jadi setelah beliau belajar mendalami ilmu fikih selama 40 tahun, beliau kemudian mengabdikan diri sebagai mufti atau ulama pemberi fatwa selama 40 tahun juga. Wa afdalul awqati, dan waktu-waktu yang utama untuk belajar maksudnya itu ada 3 macam disebutkan oleh penulis di sini, yaitu waktunya syarahus syababi, ketika awal-awal masa muda atau awal-awal masa remaja. Ini waktu yang terbaik untuk belajar atau mulai mendalami ilmu pengetahuan. Waktu sahari, dan waktu sahur atau waktu akhir malam. Dini hari, akhir malam, jam 2, jam 3, ini waktu yang terbaik untuk belajar, karena saat itu mungkin situasi sedang sunyi, damai, pikiran sedang jernih. Nah, ini adalah saat yang terbaik untuk belajar. Wa bainal isya'aini, yaitu waktu di antara 2 isya, maksudnya di antara maghrib dan isya. Ini adalah juga merupakan waktu yang terbaik untuk belajar. Wayam bagi ayastaghriqa awqatahu. Wayam bagi, dan seyogyanya bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu, ayastaghriqa, untuk memanfaatkan atau menggunakan awqatahu, waktu-waktunya seoptimal mungkin, untuk menghabiskan waktu-waktunya untuk belajar seoptimal mungkin. Fa idza malla, maka jika seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu itu malla, merasa bosan, min ilmin, dari mempelajari sebuah ilmu, sebuah bidang ilmu, yashtagilu bi ilmin akhar, maka hendaknya dia menyibukkan diri
atau sibuk bi ilmin akhar dengan ilmu yang lainnya. Contohnya ini, wa kana Ibnu Abbasin, dan ada itu dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Idza malla, jika beliau itu merasa bosan minal kalami, dari mempelajari ilmu kalam atau teologi Islam, yaqulu, beliau mengatakan kepada kawan-kawannya atau kepada temannya, hatu diwani syu'ara'i, hatu, datangkanlah oleh kalian kepadaku diwani syu'ara'i, yaitu buku-buku yang ditulis atau yang dikarang oleh para penyair, syu'ara. Jadi beliau Ibnu Abbas waktu itu ketika beliau bosan atau beliau merasa capek belajar ilmu kalam, beliau tidak berhenti belajar, tapi beliau mengalihkan perhatian pada pelajaran yang lain, yaitu tentang ilmu syair atau ilmu sastra. Beliau mengatakan kepada kawan-kawannya, sini kasih aku buku sastra, buku-buku syair yang ditulis oleh para pengarang, supaya beliau bisa rehat. Tapi rehat beliau bukan dalam bentuk sama sekali tidak belajar, tapi menikmati pelajaran lain, buku-buku yang lain, yaitu buku tentang puisi atau syair-syair. Wa kana Muhammad bin Al-Hasan, dan ada itu dulu Muhammad bin Al-Hasan, Syekh Muhammad bin Al-Hasan, ketika beliau sedang belajar atau masih menjadi pelajar, beliau itu la yanamul lailah, beliau tidak tidur di malam hari. Wa kana yad'u indahu dafatira, dan ada beliau itu dulu meletakkan indahu, di sebelah beliau atau di dekat beliau, dafatira, beberapa buku atau beragam buku. Wa kana idza malla min nawain, wa kana, dan ada beliau idza malla, jika beliau itu merasa bosan min nawain, dari satu jenis buku yang telah beliau pelajari, yang duru fi nau'in akhar, yang duru beliau melihat atau berpaling fi nau'in akhar, ke jenis buku yang lain atau ke jenis bacaan yang lain. Wa kana, dan ada beliau itu dulu yad'u, meletakkan juga indahu, di dekat beliau, al-ma'a, air atau secangkir air, atau meletakkan di dekat beliau itu semangkok air atau secangkok air. Ya, intinya ada di dekat beliau itu air. Wa yuzilu naumahu bil ma'i, dan beliau menghilangkan naumahu, kantuknya atau tidur beliau, dia enyahkan bil ma'i, dengan air tersebut. Wa kana yaqulu, dan ada itu beliau mengatakan, an-naumu, tidur itu, minal hararati, berasal dari panas, atau tidur itu merupakan panas sebenarnya. Menurut keyakinan beliau, fala buddha, maka harus minta fi'ihi, menolak tidur itu, bil ma'il baridi, dengan air yang dingin. Jadi beliau pilih air yang dingin karena beliau merasa bahwa tidur itu merupakan bagian dari panas atau berasal dari panas, maka untuk menghilangkannya beliau meminum air yang dingin. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.